bersiap untuk belajar. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif artinya perkembangbiakan yang terjadi secara sendirinya tanpa melalui proses perkawinan atau proses peleburan. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan vegetatif yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif secara buatan adalah perkembangbiakan vegetatif yang terjadi dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi dengan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Yang pertama ada tunas. Tunas adalah batang tumbuhan baru yang tumbuh di sekitar batang utama. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas yaitu bambu, pisang, dan juga tebu. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yang kedua ada tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh di daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah cocor bebek dan juga sukun. Jadi tunasnya ini tumbuh di sekitar daun. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yang ketiga ada umbi lapis. Umbi lapis adalah jenis umbi yang mempunyai lapisan pada bagiannya dan terdapat tunas pada bagian tengahnya. Contohnya pada tumbuhan bawang merah, bawang putih, dan juga tulip. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yang keempat ada umbi batang. Umbi batang adalah umbi berupa batang yang menyimpan cadangan makanan berupa jet tepung pada ujung batang sehingga terjadi penggembungan. Contohnya pada tumbuhan kentang dan juga pada tumbuhan umbi jalar. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yang kelima ada umbi akar. Umbi akar adalah jenis tumbuhan yang mempunyai cadangan makanan yang berada di akar, sehingga akar akan membesar. Contohnya pada tumbuhan wortel, lobak, dan juga singkong. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yang keenam ada spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora pada tumbuhan paku dibentuk dari daun. Letaknya ada di kotak spora atau sporangium. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu tumbuhan paku dan juga tumbuhan jamur. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yang selanjutnya ada akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal adalah batang yang seluruhnya tumbuh dan menjalar di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma adalah jahe, lengkuas, temulawak, kunyit. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yang selanjutnya ada geragi atau stolon. Geragi adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi yaitu stroberi dan juga rumput pegi. Nah, inilah beberapa tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan yang pertama ada mencangkok. Mencangkok merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan
dengan cara mengupas kulit batang. Kemudian melapisinya dengan tanah subur dan dibungkus dengan sabut kelapa, ijuk, atau plastik. Nah, jadi biasanya untuk mencangkok ini dipilih pohon yang memiliki kambium. Pohon tersebut dikupas dulu kulit batangnya, kemudian nanti dilapisi dengan tanah subur, kemudian dibungkus menggunakan kelapa, ijuk, ataupun plastik. Nanti kalau sudah tanah yang dibungkus tadi mengeluarkan akar, maka tanaman tersebut siap dipotong dan ditanam kembali. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan yang kedua ada stek. Stek merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan cara memperbanyak jenis tumbuhan itu sendiri. Contohnya pada tumbuhan singkong dan juga pada tumbuhan mawar. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan yang ketiga ada merunduk. Merunduk merupakan proses menimbun atau merundukkan batang atau cabang tumbuhan ke dalam tanah. Nah, jadi batang atau cabangnya kita rundukkan atau dimasukkan ke dalam tanah, kemudian ditimbun dengan tanah, kemudian batang yang tertimbun tanah tadi akan menghasilkan akar, maka jadilah tumbuhan yang baru. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan yang selanjutnya ada menempel atau okulasi. Menempel atau okulasi merupakan cara perkembangbiakan dengan menempel tunas dari satu batang tumbuhan ke batang tumbuhan lain sejenis yang berbeda sifat. Bisa kita lihat pada gambar, itu merupakan proses menempel atau okulasi. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan yang selanjutnya ada sambung pucuk atau menganten. Sambung pucuk atau menganten adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menyatukan pucuk dengan batang bagian bawah. Pucuk dan batang bawah berasal dari tumbuhan yang berbeda. Nah, itulah tadi cara perkembangbiakan secara vegetatif, baik vegetatif alami maupun vegetatif buatan. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.